Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar untuk pemrograman C++. Saya Rizka Amalia Faidah. Tugas besar yang telah saya buat yaitu untuk menghitung IPK mahasiswa. Jadi di sini terdapat flowchart. Flowchart program yang telah saya buat. Pertama itu ketika mulai kita akan diminta untuk memasukkan nama, NIM, semester, dan juga jumlah mata kuliahnya. Di sini akan terjadi pengulangan sesuai dengan jumlah mata kuliah yang telah kita inputkan. Jadi ketika mata kuliahnya terdapat 10, maka pengulangannya akan berpatok kepada nilai 10 tadi. Ini untuk deklarasi pengulangannya menggunakan for. Jadi ketika i-nya sama dengan 0, lalu i-nya kurang dari jumlah mata kuliahnya. Lalu ketika i-nya kurang dari jumlah mata kuliahnya, ketika ya, kita diminta untuk input mata kuliah, SKS, dan nilainya. Nilainya di sini berbentuk huruf A, B, C, D, dan E. Ketika nilainya A, maka isinya A itu sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 2, dan D sama dengan 1, lalu E sama dengan 0. Ketika nilainya masuk ke sini, misalkan saya inputkan nilainya I-nya sama dengan B, maka isinya sama dengan 3. Jadi SKS, banyaknya SKS yang diinputkan dikalikan dengan isi, itu sama dengan mutu, nanti masuknya ke mutu, maka masuk ke sini ketika I-nya sama dengan 2. Ketika I-nya sudah tidak memenuhi, ketika I-nya sudah 10, maka langsung akan masuk ke cetak. Ini akan diproses, lalu akan dicetak, lalu masuk ke sini, lanjut atau tidak. Ketika lanjut, maka akan masuk lagi ke menu awal. Ketika tidak, akan masuk ke cetak terima kasih, lalu program akan berhenti. Ini untuk source code-nya. Di sini saya menggunakan kelas. Di sini saya hanya menginputkan fungsi-fungsinya saja, void-voidnya saja untuk di run. Di sini saya menggunakan mhs.h. mhs.h ini terdapat kelas namanya kelas check. Di dalam kelas check ini terdapat void input dan juga ada di sini void tampil, ayo void ulang. Ketika isinya void awal itu berisi awalannya, jadi pertama tampil yaitu menghitung IPK mahasiswa, silakan isi data, isikan nama, NIM, semester. Kalau di void input, ketika void input itu kita menginputkan jumlah mata kuliahnya berapa, lalu mata kuliahnya apa aja, SKS-nya berapa, nilainya juga berapa. Nilainya di sini menggunakan switch case ketika A sama dengan 4, B sama dengan 3 seperti itu. Defaultnya pilihan nilai hanya A, B, C, dan D. Lalu ketika ya, langsung masuk ke proses. Di sini terdapat rumus mutu untuk mengalihkan banyaknya SKS dengan nilainya. Ketika telah diinputkan, lalu dikeluarkan di void tampil. Untuk pengulangannya, ini yang akan ditampilkan nanti di akhir, yaitu mata kuliah, SKS, mutu, IPK. Ketika pengulangannya itu berisi mutu itu total mutu, jadi total mutunya nanti itu akan ditambah semua masuk ke total mutu. Kalau SKS-nya akan ditambah semua masuk ke total SKS. Kalau total IPK itu berasal dari total mutu yang dibagi dengan total bobot. Total bobot itu yaitu total SKS. Seperti itu. Ini ada void ulang. Void ulang itu berisi apa kita akan melanjutkan program atau tidak. Ketika ia akan melanjutkan, lalu akan kembali ke awal, ke input tampil lalu ulang juga. Lalu ketika tidak, akan masuk ke sini, akan tampil ke terima kasih. Seperti itu. Kita
coba untuk run ini CPP nya, sebaran. Ini untuk tampilan awalnya tadi. Nama kita diminta untuk masukkan nama Rizka Amalia, misalnya NIM-nya 23456 1, semesternya misalkan saya semester 1, jumlah mata kuliahnya misalnya 5. Mata kuliah pertama program bahasa asing, SKS nya misalkan 3, nilainya misalnya A amin. Mata kuliah 2 misalnya bahasa Inggris, SKS nya 2 misalnya nilainya B. Mata kuliah Java misalnya versi 3, nilainya B. Mata kuliah misalnya alat bergerak, SKS 3, nilainya A. Nilainya mata kuliah Arduino, SKS 3, C. Nah, lalu akan langsung masuk ke hasil. Jadi akan muncul di sini namanya, lalu NIM-nya, lalu pada semester berapa. Di sini pada semester 1. Total mata kuliahnya tadi saya 5, terus total SKS-nya 14, total mutunya 45. Ketika dijumlah dan dibulatkan, total IPK-nya itu 3. Lanjut atau tidak? Misalkan di sini saya tidak lanjut, maka akan masuk ke terima kasih. Seperti itu. Sekian untuk sedikit penjelasan tentang tugas besar yang telah saya buat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau source code yang tidak pas digunakan. Di sini saya menggunakan source code atau membuat program ini sebisa saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya menggunakan DaVinci. Kenapa? Soalnya untuk Visual Studio saya sering mengalami error dan terjadi banyak kesalahan. Mungkin berpengaruh dari lisensi atau apa, saya tidak tahu. Jadi untuk agar aman saya menggunakan DaVinci. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.